Satu kata, rebound. Oke, untuk 2026 Pak outlook-nya? Continue to accelerate. Jadi PT Superbank Indonesia (TBK) resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SUPA. Ya, 70% dana dari hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja untuk memperkuat penyaluran kredit dan 30% yang akan dialokasikan untuk belanja modal. PT Superbank Indonesia (TBK) resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SUPA. Emiten perbankan dengan layanan digital pertama di Indonesia ini telah melepas saham baru sebanyak 4,4 miliar saham atau setara dengan 13% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Target pendanaan dari hasil IPO pun ditaksir mencapai 2,79 triliun rupiah. Manajemen menegaskan 70% dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja guna memperkuat penyaluran kredit. Sementara 30%-nya akan dialokasikan untuk belanja modal, di antaranya penguatan sistem operasional hingga pengembangan produk pendanaan dan pembiayaan. Listing hari ini adalah permulaan dari bagaimana kita melantai di bursa, tapi ini continuation dari penetrasi kita terhadap ekosistem kita di Indonesia. Kita sudah memulai penetrasi tersebut, akan tetapi masih banyak dan besar pool yang belum kami sentuh di Grab dan OVO ecosystem. 70% dari dana IPO itu akan digunakan sebagai modal kerja untuk memperkuat penyaluran kredit yang kepada segmen yang seperti Pak Dugar bilang tadi underbank, baik untuk sektor retail maupun UMKM. Saat ini nasabah Superbank telah mencapai 5 juta nasabah sejak pertama kali diluncurkan aplikasi digital pada Juni 2024. Rata-rata transaksi harian telah meningkat lebih dari 40% pada kuartal ketiga 2025 atau lebih dari 1 juta transaksi setiap harinya. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Ya, pemirsa, PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK atau BBRI memastikan akan membagikan dividen interim tahun buku 2025. Ya, dividen interim yang akan dibagikan sebesar 20,63 triliun rupiah atau 137 rupiah per saham. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK memutuskan untuk membagi dividen yang ditetapkan melalui keputusan direksi yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris BRI. Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir tanggal 30 September 2025, Perseroan akan membagikan dividen interim tahun buku 2025 sebesar 20,63 triliun rupiah atau 137 rupiah per saham. Akhir periode perdagangan saham dan hak dividen interim jatuh di tanggal 29 Desember 2025 untuk pasar reguler dan negosiasi, dan 2 Januari 2026 untuk pasar tunai. Daftar pemegang saham yang berhak dividen interim atau recording date di tanggal 2 Januari 2026. Sementara itu, pembayaran dividen interim akan dilakukan di 15 Januari 2026. Adapun secara konsolidasi, Perseroan telah membukukan laba bersih periode berjalan 41,23 triliun rupiah di kuartal 3 2025. Perolehan tersebut turun 9,1% year on year dari capaian 45,36 triliun rupiah di periode yang sama tahun lalu. Pendapatan bunga bersih 110,99 triliun rupiah, naik tipis 2,9% year on year dari setahun sebelumnya di 107,86 triliun rupiah. Penyaluran kredit tercatat di 1.438,11 triliun rupiah, tumbuh 6,26% year on year. Berbagai sumber IDX Channel. PT Solusi Sinergi Digital TBK atau SURS Wi-Fi mencatat kinerja operasional yang solid sepanjang Januari hingga September 2025 seiring agresifnya ekspansi jaringan internet rakyat. Ya, pertumbuhan pelanggan dan pendapatan melonjak signifikan meski profitabilitas tertekan biaya ekspansi. PT Solusi Sinergi Digital TBK atau SURS mencatat kinerja operasional yang solid sepanjang Januari hingga September 2025 seiring agresifnya ekspansi jaringan internet rakyat. SURS mencatat pelanggan Home Connect sebanyak 830.000 hingga kuartal 3 2025. Jumlah pelanggan bertambah 443.000 atau naik 114% secara kuartalan, mencerminkan permintaan pasar yang kuat. Perseroan menargetkan Home Connect mencapai 1,5 juta pelanggan hingga akhir 2025.
Selain itu, Home Pass Search mencapai 1,5 juta, tumbuh 72% secara kuartalan atau bertambah 634.000. Take up rate meningkat menjadi 55%, naik 10,7% secara kuartalan. Infrastruktur backbone nasional kini melampaui 10.000 km jaringan serat optik dari Sumatera Barat hingga Papua. Adapun pendapatan search hingga kuartal 3 2025 mencapai 1,01 triliun rupiah, tumbuh 101% secara tahunan. EBITDA meningkat 96% menjadi 697 miliar rupiah, sementara laba bersih tercatat 261 miliar rupiah dan tertekan alokasi kepentingan non-pengendali serta kenaikan biaya keuangan. Manajemen menegaskan fluktuasi laba dan arus kas merupakan bagian dari strategi ekspansi jangka panjang untuk mendorong leverage operasional ke depan. Berbagai sumber ADX Channel. Menteri Ketenagakerjaan Yassin Limpo memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah yang memuat rumus kenaikan upah minimum provinsi hingga upah minimum sektoral kabupaten kota. Ya, pemirsa, pemerintah meminta gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi tahun 2026 sebelum 24 Desember. Menteri Ketenagakerjaan Yassin Limpo memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pengupahan yang memuat rumus kenaikan upah minimum provinsi hingga upah minimum sektoral kabupaten kota. Menakar menyebut pemerintah mempertimbangkan aspirasi banyak pihak, terutama serikat buruh, sebelum akhirnya memutuskan rumus besaran kenaikan upah. Dalam PP tersebut, pemerintah menetapkan formulasi kenaikan upah yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Adapun rentang alfa atau indeks tertentu ditetapkan sebesar 0,5 hingga 0,9. Dengan adanya rumus ini, maka besaran kenaikan upah minimum di setiap daerah akan berbeda-beda. Dan semoga PP ini adalah hasil yang terbaik, ya, bagaimana kita mempertimbangkan aspirasi dari serikat pekerja, serikat buruh, dan juga menantikan perkembangan masukan dari industri, ya. Dewan Pengupahan Daerah yang akan melakukan kajian terkait dengan kondisi masing-masing daerah. Pemerintah meminta gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi 2026 sebelum 24 Desember. Dari Jakarta, Di Firmansyah, ADX Channel. Ya, berikutnya pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pekerja ekonomi kreatif mencapai 27,4 juta orang. Ya, lebih dari 50% tenaga kerja tersebut berusia di bawah 40 tahun, menunjukkan sektor ini menjadi sumber lapangan kerja baru yang relevan bagi generasi muda. Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pekerja ekonomi kreatif mencapai 27,4 juta orang atau 18,7% dari total penduduk bekerja, serta melampaui target 2025 sebesar 25,55 juta orang. Lebih dari 50% tenaga kerja ekonomi kreatif berusia di bawah 40 tahun, menunjukkan sektor ini menjadi sumber lapangan kerja baru yang relevan bagi generasi muda. Adapun, ekonomi kreatif terhadap nilai PDB atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai 1.611,2 triliun rupiah atau berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 7,28%. Sementara pada aspek ekspor, sektor ekraf mencatatkan angka mencapai 26,68 miliar dolar Amerika atau 11,96% dari total ekspor non-migas nasional per Januari hingga Oktober 2025. Subsektor fashion menjadi penyumbang terbesar dengan nilai 14,86 miliar, disusul Krias sebesar 11,1 miliar dolar Amerika. Amerika Serikat masih menjadi tujuan utama ekspor, diikuti Swiss dan Jepang. Berbagai sumber IDX Channel.